Kontak tembak dengan TNI di Yahukimo. Satu orang diduga anggota KKB tewas. Satuan Tugas atau Satgas TNI Koramil Persiapan Suru-Suru terlibat kontak tembak dengan kelompok orang tak dikenal di Kabupaten Yahukimo, Papua. Akibat kontak tembak ini, satu dari kelompok tak dikenal itu tewas dan seorang lainnya mengalami luka tembak, serta diperoleh satu pucuk senjata laras panjang organik SS2V4 Trigicon, 5 magazin, sejumlah amunisi 5,56 mm, dan beberapa barang bukti lainnya. Dikutip dari keterangan pers penerangan Kodam ke-17 Cendrawasih. Adapun kontak tembak terjadi saat Satgas TNI Koramil Persiapan Suru-Suru sedang melaksanakan tugas pembinaan teritorial, yakni pengawasan dan memonitor situasi wilayah distrik Suru-Suru. Dalam pelaksanaan pengawasan dan monitoring wilayah tersebut, Satgas TNI Koramil Persiapan Suru-Suru melihat kelompok tak dikenal yang membawa senjata laras panjang dan melakukan penembakan terhadap Satgas. Akibat terjadi kontak tembak yang mengakibatkan satu orang yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata itu meninggal dunia. Pasca kontak tembak, Satgas melaksanakan pengecekan barang bukti dan diketahui bahwa satu senjata laras panjang organik SS2V4 Trigicon merupakan senjata organik dari personel Satgas TNI yang dibunuh oleh KKB di Kalibrasa, Distrik DKI Yahukimo. Selanjutnya seluruh barang bukti yang didapat akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Secara hukum, OTK tersebut memiliki senjata secara ilegal dan melanggar undang-undang yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Dalam pasal 9 dijelaskan bahwa setiap orang bukan anggota tentara atau polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara atau Kapolri. Kegiatan patroli kepatok tapal batas negara merupakan salah satu tugas pokok prajurit TNI Satgas Pamtas. Selain itu, dengan kegiatan patroli menuju patok perbatasan negara ini diharapkan dan dapat meminimalisir atau mencegah dan mengatasi apabila terdapat ancaman dari pihak asing maupun kegiatan kriminalitas lintas batas di wilayah perbatasan antara kedua negara. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa patok batas negara kesatuan Republik Indonesia selalu dalam keadaan aman dan terjaga. Pagi ini tim kami bersiap-siap melaksanakan patroli patok perbatasan RI Papua Nugini. Patroli patok perbatasan negara ini dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab pos kami. Patroli ditempuh dengan pasukan berjalan kaki selama kurang lebih 1 hari 1 malam dari pos menuju ke patok perbatasan. Dalam patroli ini, kami juga membawa tim kesehatan pos Satgas. Oleh karenanya, di sepanjang perjalanan nanti, saat melintasi kampung-kampung masyarakat, kami juga memberikan pelayanan kesehatan serta memberikan vitamin berikut makanan bergizi kepada masyarakat setempat, sehingga kehadiran kami dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di sepanjang perjalanan. Setelah berjalan kaki menyusuri lebatnya hutan, naik turun perbukitan selama sekitar 4 jam, kami singgah sebentar di kampung yang kami lewati, berbagi makanan serta vitamin kepada warga. Usai berbagi, kami melanjutkan perjalanan 1 jam berikutnya. Kami beristirahat sejenak, seraya menyantap bekal yang kami bawa, tetap masih dalam kondisi waspada. Belum selesai kami makan, tiba-tiba satu anak panah melesat ke arah kami. Beruntung menancap di pohon yang saya sadari 1 meter di atas kepala. Spontan kami tiarap raih senjata yang kami sandang berlindung di balik pohon besar. Sambil saya amati anak panah yang menancap di pohon tersebut, saya masih mereka-reka siapa yang melesatkan anak panah tersebut. Hanya ada 2 kemungkinan, pemburu atau anggota gerombolan KKB, masih dalam tanda tanya. Tiba-tiba kembali melesat anak panah ke arah kami. Bukan satuan anak panah, tapi ada beberapa anak panah yang memang sengaja diarahkan pada kami. Saya sempat perhatikan beberapa anak panah yang menancap terlihat tak beraturan. Dengan teropong saya, perhatikan sekitar tak nampak seorang pun pemanah yang terlihat. Hanya di kejauhan sana, terlihat puluhan pria bersenpi laras panjang, terlihat tengah asik dengan lahatnya tengah menyantap makanan. Tak jauh dari gerombolan pria bersenpi,
juga tampak barisan pria bersenjata panah. Tapi tidak mungkin pasukan panah ini melesatkan anak panahnya pada kami, karena jaraknya terlalu jauh. Belum sempat teropong, saya arahkan ke tempat lain. Tiba-tiba senjata rekan saya menyala. Hampir bersamaan, suara benda berat jatuh dari atas pohon. Saya amati pakai teropong, ternyata seorang pria pemanah sudah tumbang. Saya amati pakai teropong kali ini, saya arahkan ke atas pepohonan. Benar saja, ada banyak pria sangar tengah nangkring di atas beberapa pohon. Terlihat beberapa di antaranya berusaha turun dengan cepat. Tapi sayang, belum sempat menapakkan kaki di tanah, pria KKB tersebut ambruk terjungkal ke bawah. Di atas pohon masih terlihat beberapa pria tak berani turun, seperti memeluk pohon untuk melindungi tubuhnya dari tembakan kami. Saya amati dengan seksama, terlihat masih ada 3 orang di atas pohon. Mereka terlihat seperti pasrah. Beberapa rekan kami merengsek mendekat dengan senjata mengarah pada mereka. Sebagian rekan tetap di posisi semula. Dengan bahasa Indonesia yang tidak fasih, pria di atas pohon memohon untuk tidak ditembak. Saya hampiri dan saya perintahkan untuk turun. Setelah turun terlihat wajah sangar mereka memelas. Bahkan pria yang paling muda malah menangis minta ampun. Dan hari ini kami urungkan dulu ke patok perbatasan. Kami giring mereka untuk kembali ke pos kami. Dari video yang viral di media sosial, tak disebutkan terjadi di wilayah mana. Tak disebutkan pula kelompok siapakah yang ditindak oleh prajurit kebanggaan NKRI. Video tersebut melansir dari channel YouTube. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.